kupu-kupu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna, di mana proses terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama, telur. Tahap yang kedua, larva. Tahap yang ketiga, pupa. Dan tahap yang keempat, dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam seri belajar di rumah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang proses metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu yang sering kita jumpai di taman mempunyai sayap dan warna yang sangat menawan. Terbang dari satu bunga ke bunga yang lain. Untuk mendapatkan sayap yang indah, kupu-kupu melalui suatu proses yang dinamakan dengan proses metamorfosis. Metamorfosis merupakan suatu proses pertumbuhan pada hewan yang melibatkan perubahan struktur fisik sejak menetas hingga tumbuh dewasa. Metamorfosis kupu-kupu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna, di mana proses terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama, telur. Tahap yang kedua, larva. Tahap yang ketiga, pupa. Dan tahap yang keempat, dewasa. Metamorfosis sempurna adalah pertumbuhan hewan yang mengalami perubahan bentuk. Hewan yang menetas memiliki bentuk yang berbeda dengan hewan yang dewasa. Tahap pertama dalam proses metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur. Telur ini berbentuk kecil, bulat, lonjong, atau silinder. Setiap kupu-kupu memilih daun yang mereka sukai untuk bertelur, karena di daun tersebut telur akan menetas dan langsung mendapatkan makanan. Pada umumnya, kupu-kupu meletakkan telur di ujung daun atau di bawah daun, supaya telur tersebut dapat dilindungi dari gangguan luar. Telur kupu-kupu membutuhkan waktu 3-5 hari untuk menetas. Telur menetas dengan cara membuat lubang-lubang kecil pada kulit telur hingga semuanya terbuka. Tahap kedua dari proses metamorfosis kupu-kupu adalah larva. Telur yang menetas akan tumbuh menjadi larva. Tahap ini biasa disebut ulat. Ulat memiliki tubuh kecil dan tidak dapat berpindah ke tanaman baru karena ulat menetas pada jenis daun yang akan dimakan. Ulat akan berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Pergantian kulit ini disebut molting. Ulat yang tumbuh dan mencapai panjang serta berat maksimal akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Tahap ketiga dari metamorfosis kupu-kupu adalah pupa atau kepompong. Pada tahap ini, ulat akan membuat cangkang atau yang biasa disebut dengan kepompong. Kepompong kupu-kupu berwarna coklat dan hijau. Tahap ini berlangsung dari 7-20 hari. Ulat akan tidur sampai berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Pada tahap ini, ulat tidak makan dan minum. Ulat akan mencerna dirinya sendiri dengan menerapkan enzim dalam dirinya, sampai menyisahkan komponen penting yang akan menyusunnya menjadi kupu-kupu dari ulat. Kemudian, kepompong siap menjadi kupu-kupu
dan membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Tahap keempat dari proses metamorfosis kupu-kupu adalah kupu-kupu atau imago. Setelah proses pembentukan diri sempurna, ulat akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang memiliki sayap dan bentuk tubuh yang indah. Kupu-kupu yang keluar dari kepompong masih basah. Hal ini disebabkan kondisi di dalam kepompong yang lembab. Setelah kupu-kupu sudah bisa terbang dengan lancar, mereka akan mencari makan sendiri. Ketika menjadi ulat, mereka memakan daun, dan setelah menjadi kupu-kupu, mereka memakan nektar atau madu yang didapatkan dari bunga. Kupu-kupu merupakan hewan aktif di siang hari. Berbeda dengan burung, kupu-kupu bisa terbang sekitar 2-3 meter. Mereka mencari makan secara terpisah. Apabila kupu-kupu terbang bersama, hal ini menandakan mereka sedang mengalami fase reproduksi. Kupu-kupu biasanya memulai fase reproduksi sekitar 5 atau 6 hari keluar dari kepompong. Dan pada akhirnya, siklus ini akan terulang kembali, mulai dari telur, kemudian menjadi larva, menjadi pupa, dan akhirnya dewasa menjadi kupu-kupu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.